Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, full semangat para peserta virtual writing class atau kelas menulis virtual batch 1 2021. Salam jumpa bersama saya Permbayun Miji Lestari. Saya adalah seorang dosen di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Saya adalah seorang penulis, reviewer di beberapa artikel jurnal nasional, dan owner dari Yunsung Publishing. Bahagia rasanya bisa bertemu dengan para peserta virtual writing class dari berbagai wilayah. Ada yang dari NTB, Mataram, Magelang, Klaten, dan beberapa wilayah lainnya. Sungguh ini adalah kesempatan dan momen yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bernilai ibadah dan berbuah pahala. Baik para peserta virtual writing class yang berbahagia, mohon izin pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan pengantar virtual writing class sebelum kita akan memasuki sesi-sesi berikutnya. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, saya coba memotivasi diri dengan memunculkan bahwa kunci keberhasilan tidak bisa terlepas dari dua hal, yakni membiasakan dan mengulangi pembiasaan dalam bidang apapun, termasuk ketika kita berkeinginan untuk bisa menulis atau bisa menghasilkan karya tulisan, maka yang perlu kita lakukan adalah membiasakan dan mengulangi pembiasaan itu. Sering saya sampaikan di dalam forum webinar ataupun kelas-kelas kepenulisan yang saya ampu kepada para peserta, saya sering sampaikan bahwa untuk mencapai sebuah titik keberhasilan ataupun sebuah impian, maka yang perlu kita lakukan adalah membiasakan dan mengulangi pembiasaan itu sampai apa yang kita inginkan itu terwujud. Termasuk ketika kita berkeinginan untuk menghasilkan karya tulisan dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk-bentuk karya tulis yang lainnya, maka yang perlu kita lakukan adalah membiasakan dan mengulangi pembiasaan untuk terus menulis sampai tulisan yang kita impi-impikan, tulisan yang kita harapkan terwujud di dalam kehidupan kita. Pada para peserta yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar ataupun kita akan mengulas banyak hal, utamanya terkait dengan kepenulisan. Apa untungnya ataupun apa benefitnya ketika kita bergabung di dalam kelas menulis virtual ini? Setidaknya ada beberapa hal, diantaranya kita akan mendapatkan materi-materi penting terkait dengan kepenulisan, kemudian kita akan mendapatkan ataupun melakukan best practice di dalam menulis, kemudian kita akan memiliki program, yakni menulis virtual secara bersamaan. Nanti kita akan buat kesepakatan kira-kira kapan kita memiliki program ataupun jadwal untuk bisa menulis virtual secara bersamaan. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mendapatkan full pendampingan di dalam kelas kepenulisan ini sampai terwujud buku kolaborasi yang kita inginkan, yakni buku yang ber-ISBN, dan itu bisa digunakan selain untuk menyemangati ataupun untuk membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya, bagi yang berprofesi sebagai guru, dosen, ataupun yang lainnya bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk karya tulis yang itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan akademik, seperti itu.
Baik, para peserta yang hebat luar biasa, apa saja yang akan kita pelajari di dalam, materi-materi, penting terkait dengan kepenulisan ini, setidaknya akan kami sampaikan atau akan kami paparkan 4 materi-materi penting terkait dengan kepenulisan. Pertama, yakni terkait dengan writing mapping. Writing mapping ini semacam panduan ataupun guideline sebelum kita melakukan proses lebih lanjut untuk mempermudah dan memperlancar proses kita untuk menulis, maka kita perlu membuat ataupun kita perlu memetakan kaitannya dengan apa yang akan kita tulis. Kemudian segmennya untuk siapa, kemudian apa saja yang akan kita tuliskan di dalam tulisan kita. Writing mapping ini yang akan menjadi pemandu ataupun menjadi roadmap di dalam kita menulis lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan teknik menulis sampai finish. Di dalam materi ini kita akan berbicara banyak terkait dengan bagaimana teknik atau bagaimana caranya agar kita itu menulis bisa sampai finish. Terkadang di dalam proses menulis kita memang tidak mudah, sering sudah kita melalui proses sudah lama di depan laptop misalkan saja, sudah berjam-jam, tapi ternyata yang keluar di dalam pikiran kita dan kita tuliskan di dalam layar laptop kita, ternyata baru 1 paragraf, 2 paragraf, kemudian, kita berhenti, mau melanjutkan lagi sulit. Nah, di materi yang kedua ini kita akan bahas bagaimana caranya agar kita bisa menulis sampai finish. Kemudian yang ketiga terkait dengan cara mempublikasikan karya. Ini sebuah materi yang sangat menarik karena rata-rata ketika kita sudah berhasil menulis ataupun berhasil membuat tulisan, kita bingung akan kita apakan tulisan kita. Kalau mau dipublikasi kemana? Kemudian, bagaimana nanti untuk prosesnya? Nah, di dalam materi yang ketiga ini kita akan kupas tuntas, kita akan bahas, cara-cara untuk mempublikasikan, karya tulisan kita, sehingga nanti bisa, kita beri kepada khalayak lebih luas, dalam bentuk share pengetahuan ataupun dalam, hal-hal yang kita tulis untuk bisa diambil kemanfaatannya oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir yang rata-rata, orang ketika mau melakukan sesuatu, salah satu efek samping yang diinginkan adalah mendapatkan fee ataupun penghasilan dari menulis. Tidaklah salah memang bahwa apapun yang kita lakukan termasuk, ketika kita menekuni ataupun memiliki hobi menulis, salah satu, hal ataupun motivasi yang mendorong, kita untuk terus berproses salah satunya adalah, pengen mendapatkan efek samping yakni berupa, penghasilan. Nanti kita akan bahas di dalam materi yang keempat ini. Kemudian terkait dengan, beberapa program yang akan kita lakukan di dalam kelas virtual ini, yakni best practice dari menulis. Jadi sebelum kita melakukan best practice, masing-masing dari kita akan melakukan brainstorming ataupun curah gagasan untuk bisa, mengelaborasi ataupun, brainstorming untuk curah gagasan agar kita, bisa memunculkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan terkait dengan apa yang akan kita tulis. Ini penting, best practice ini baru akan kita lakukan setelah kita mampu, membuat ataupun menyelesaikan kaitannya dengan writing mapping di dalam, proses, pertama kita. Nanti akan kita lakukan best practice ini setelah kita mendapatkan materi terkait dengan, writing mapping dan membuat writing mapping itu sendiri. Kemudian terkait dengan, eee,
menulis virtual bareng ini adalah sebuah program ya, sebuah program nanti kita bisa sepakati terkait dengan program menulis virtual secara bersamaan. Jadi dari masing-masing kita menyepakati dalam waktu 1 pekan kita minimal kita programkan 2 jam ataupun 3 jam untuk kita menulis secara bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Entah harinya apa, nanti kita coba sepakati, sehingga ketika di dalam program menulis virtual bareng ini kita lakukan, kita bisa mengevaluasi ataupun kita bisa mengetahui kira-kira progres kita menulis sudah sampai apa. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah full pendampingan, sebagaimana target ataupun tujuan kita bersama. Salah satu tujuan kita bergabung di dalam virtual writing class ini adalah kita menginginkan adanya kolaborasi karya dalam bentuk buku ataupun kolaborasi karya untuk buku ber-ISBN. Nanti kita adakan full pendampingan di dalam program ini sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan terwujud menjadi buku kolaborasi bersama. Nah, kemudian bagaimana teknis pembelajaran dari program virtual writing class ini? Para peserta yang luar biasa, setidaknya kita akan memadukan ataupun mengkombinasikan dari beberapa media ataupun beberapa sarana pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama yakni melalui video yang akan kita linkkan ke YouTube. Ini akan kita berikan sebanyak 4 kali. Kemudian Zoom meeting. Zoom meeting ini kita melakukan pertemuan melalui Zoom, dan ini fungsinya untuk menjembatani ataupun membantu komunikasi secara langsung terkait dengan brainstorming gagasan dan bedah karya dari tulisan yang sudah kita hasilkan. Di sini nanti forum ataupun tempat bagi kita untuk mencurahkan gagasan dan untuk memberikan penilaian ataupun mengevaluasi dari karya-karya tulis yang sudah kita hasilkan. Dan yang terakhir adalah melalui WA Group. Sebagaimana kita ketahui, untuk mempermudah komunikasi dan memperlancar komunikasi, WA Group akan sangat membantu kita di dalam melakukan proses pendampingan dan konsultasi terkait dengan progres kepenulisan kita dan waktu untuk konsultasi dan pendampingan dari progres kepenulisan kita adalah selama 1 bulan. Monggo nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap hari ataupun setiap berapa hari kita bisa melaporkan kaitannya dengan progres kepenulisan kita dan kita bisa mengevaluasi ataupun bisa menilai kaitannya dengan hasil tulisan kita masing-masing. Demikian para peserta virtual writing class yang berbahagia dan yang hebat luar biasa. Saya cukupkan untuk pengantar ataupun sesi prolog sebelum masuk ke sesi-sesi berikutnya di dalam program virtual writing class ataupun kelas menulis virtual batch pertama di tahun 2021 ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan di dalam menyampaikan prolog atau pengantar pada kesempatan kali ini. Untuk menutup ataupun untuk mengakhiri dari paparan saya pada kesempatan kali ini, saya akan cuplik sebuah quote bahwa banyaknya tulisan yang terwujud berawal dari start menulis tulisan pertama dan seterusnya. So, mari kita berproses, mari kita berprogres di dalam kegiatan kita menulis sehingga apa yang kita cita-citakan yakni lahirnya
karya-karya tulisan kita di dalam kehidupan kita terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam dahsyat full semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.